kita perhatikan dan kita simak supaya apa yang nanti saudara akan hadapi, saudara tidak bimbang, ragu, dan khawatir. Sebab kerap kali kita ini kalau dengar kesaksian saudara, kelihatannya enak. Kenapa? Karena hasilnya sudah positif. Ya kan? Tapi kalau seandainya nanti saudara sendiri yang ngalami, bagaimana? Bisa tenang seperti dia? Hah? Belum tentu. Kapan saudara bisa tenang seperti dia? Kalau saudara sama dengan tingkat dan pengertian dia, betul nggak? Nah, maka dari itu saudara, kalau kita dengar kesaksian, jangan sekedar cuma oh ya ya, oh ya ya. Tapi saudara berdoa, kamu katakan, Tuhan, bagaimana aku dapat mencapai tingkat seperti itu? Loh, jadi saudara nanti akan naik, ngalami. Lah, mau ndak ngalami? Loh, mau ndak ngalami? Takut toh? Itu soalnya. Coba saudara tanya sama Pak Max, sama ibu itu. Kalau ngalami, lalu gantungnya sama Tuhan, percayanya sama Tuhan, lalu sayangnya sama Tuhan, tambah enggak? Tambah. Tapi kalau saudara tidak ngalami hal-hal yang saudara sendiri tidak dapat atasi, bagaimana saudara tahu kemuliaan Allah? Karena saudara bisa. Kalau saudara sendiri sudah bisa, Tuhan tidak mau turun tangan. Kenapa? Nanti saudara bilang, wah, yang bangga siapa? Saudara. Maka dari itu orang Kristen itu jangan takut mengalami hal-halnya aneh-aneh, yang gawat-gawat gitu loh. Makanya saya selalu kalau ngajak saudara, kalau ngomong kan kelihatannya enak. Sebab apa? Saya ngalami. Kalau Pak Max ngalami serangan jantung, yang keberapa Pak? Yang kedua, saya sudah 3 kali. Orang yang ngalami serangan jantung pertama, selamat, tidak apa-apa. Kedua, tidak apa-apa. Ketiga, mesti ngalami game. Mesti mengalami mati. Kalau tidak percaya, alami besok. Saya ya gitu. Yang ketiga, game. Bukan ada kesempatan lagi. Sudah, cuma gini toh. Glek. Loh, jantungku Tuhan, saya cuma ngomong gitu. Gelak, game, sudah. Tidak ada kesempatan. Nanti, memang yang kedua, saya ada kesempatan. Masih dari Ciamplas sampai ke Gatot Subroto, 20 menit saya masih bisa nyoper. Padahal sudah lemes. Putih, pucet. Masih saya bilang, Tuhan, berikan aku kekuatan sampai di rumah, sampai di tempat tidur. Setelah itu, urusanmu deh. Bawa suruh apa? Masa bodoh? Saya bilang. Benar, soal ngebut saya nyoper masuk ke mobil sampai di tempat tidur. Belak, game. Belum mati, tapi lumpuh total. Tidak bisa apa-apa. Nah, tapi kalau kamu sudah nanti dapat serangan yang ketiga, tidak ada kesempatan. Tuhan, saya cuma gini, gelak, mati. Yusa, mati. Lalu saya keluar. Jiwa sama roh saya keluar. Saya lihat sendiri Yusa tidur. Mati. Saya ngomong sendiri. Makanya saya bilang, saya sudah pernah ngalami orang mati itu enak. Makanya kalau Alkitab berkata, alangkah indahnya kematian seorang anak Tuhan, itu betul. Betul Alkitab itu ya dan amin. Nah, makanya itu, kenapa saya boleh ngalami? Karena saya dulu kalau berdoa gini, Tuhan, Alkitabmu ini bener ndak? Bener. Aku kepengen ngalami semua. Nah, lalu Tuhan yang bilang, alami. Ya. Maka pada waktu saya mati, saya bilang, puji Tuhan, aku pulang. Sebab Alkitab berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Tak gampang kalau engkau tidak punya
pengenalan dengan Yesus. Langsung langit terbuka, saya ketemu Yesus pribadi duduk di atas tahta. Yesus berkata, mesem, loh orang saya mati kok malah mesem-mesem. Nah ya, makanya saya bilang, mati itu untung, jangan menjadi satu ketakutan, satu penyakit, satu kekhawatiran, tidak ada. Kalau belum waktunya, pasti disuruh balik. Wong kita ini melayani Tuhan. Tuhan mesem. Saya bilang, Tuhan, aku pulang. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai, Yusa. Selesaikan dulu. Loh, jantungku sudah berhenti kok. Tuhan bilang, aku sanggup hidupkan kamu. Loh. Sebetulnya ini, di dunia ini sebetulnya cuma pemain-main film enggak? Buat Tuhan ini sakit, lumpuh, segala macam buta, segala macam mati, hidup. Ini sebetulnya cuma mainan enggak buat Tuhan? Buat Tuhan mainan enggak? Buat kamu main sungguh-sungguh. Betul tak? Tapi buat Tuhan mainan. Lah, kalau saudara itu sudah tahu buat Tuhan itu cuma main-main. Lah kok kamu takut? Apa kamu kira pemain film itu pernah takut? Dia lalu nyari penjahat, lalu nodong ini. Di belakang pintu ada penjahat pakai pentung. Saudara yang lihat kadang-kadang kepingin ngasih tahu enggak? Awas, ngomong gitu enggak kadang-kadang? Kenapa kok kamu kasih tahu? Karena kamu lihat di belakangnya ada orang. Karena apa? Sutradaranya yang ngasih lihat kamu. Lah, kalau sebetulnya pemainnya sendiri ini takut enggak? Kenapa enggak takut? Cuma main. Lah kalau kamu tahu bahwa kamu ini bintang-bintang filmnya Tuhan, dalam dunia ini cuma main-main sementara, saudara takut enggak? Tidak. Tapi kamu takut enggak nyatanya? Takut. Sebabnya apa? Sebab kamu kurang percaya. Maka dari itu, coba kita lihat di dalam Yesaya 5:30. Apa yang dialami oleh Ibu dan Bapak Max ini, coba saudara perhatikan. Ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kira-kira firman Tuhan ini kalau saudara baca di dalam Yesaya 30, bangsa Israel pada waktu mendapatkan firman Tuhan ini, pada waktu itu dia dalam keadaan berkeberkatan atau dalam keadaan gelisah, takut dan khawatir dan tekanan? Bangsa Israel di dalam keadaan ketakutan dan tekanan dan kekhawatiran. Coba lihat di dalam ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak minta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun. Kenapa orang-orang Mesir ini kepingin berlindung kepada Firaun? Karena dalam keadaan tekanan, ketakutan oleh bangsa lain, saudara tahu. Demikian juga keadaan saudara dan saya di dalam kehidupan dalam dunia ini. Kerap kali kita menghadapi segala macam ancaman, baik yang disaksikan tadi, sakit penyakit, ekonomi, ketentraman, damai sejahtera. Saudara di jalan saja terancam kecelakaan enggak? Ya. Tapi kalau saudara tidak mengenal akan isi firman Tuhan, hidup saudara tidak ada ketentraman. Pantesan ada orang Kristen tidak bisa tidur. Sampai bingung saya ditanya, Pak tolong doakan. Kenapa? Tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Pikirannya jalan terus. Kenapa pikirannya jalan terus? Tidak bisa bayar utang. Loh, saya bilang, di mana iman percayamu itu di mana? Maka dari itu saudara, kita kerap kali jadi orang Kristen, cuma datang
Kalau haus, cuma kepengin minta segelas air. Cari di mana-mana cuma minta minum air. Firman Tuhan ini air hidup, betul lah. Saudara mau cari mana-mana kalau punya masalah, cari persekutuan, cari mana-mana. Cuma kepengennya apa? Dapat firman seteguk, habis itu pulang agak lega. Sampai di rumah masalahnya timbul lagi, haus lagi. Cari lagi, seteguk, dapat haus lagi. Lalu cari apa? Semalam suntuh. Kalau punya masalah banyak, cari enggak? Yang mana ya? Ada persekutuan doa semalam suntuh. Ikut. Foto. Sebabnya apa? Mau minum terus semalam supaya tidak haus. Pulang haus lagi karena engkau tidak mempunyai sumbernya. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita membutuhkan sumber air hidup, Yesus itu. Maka dari itu saudara, saya selalu mengatakan, kekristenan itu bukan rombongan. Kekristenan itu tidak ikut orang lain, minta orang lain. Kekristenan itu harus mengalami pribadi dengan Yesus. Makin hebat ngalaminya, makin enak ikut Yesus. Ikut Yesus tuh ngeri-ngeri sedap. Ngeri. Makanya dulu Pak Stefanus ketemu lagi, saya bilang, wah beres Pak Yusak. Ya beres. Kalau kamu yakin ya beres. Kalau tidak yakin ya kamu nanti ribut lagi. Waktu ketemu sama saya dia, Pak Yusak bagaimana? Sedia enggak di bawah jembatan? Saya kalau ngomongan kasar. Kalau hamba Tuhan lain, tidak apa-apa Pak, percaya saja. Mungkin tidak mempan buat dia. Saya langsung bilang, sedia masuk jembatan. Kalau tidak, lah Pak, kalau diusir masuk mana? Kalau Tuhan kehendaki di bawah kolong, masuk kolong. Yang malu Yesus, bukan kamu. Betul tidak? Berani tidak bayar harga gitu kayak gitu? Ini loh saudara. Setelah ngalami dia bilang, memang ya harus begitu ya. Iya, kalau tidak gitu, tidak sedap. Loh, ya dah. Nah, saudara ini senang lombok loh. Kalau sudah kepanasan lombok sampai tapi bisa cari lagi dah. Ya, itu Yesus luar biasa. Maka tidak usah takut. Apa saja yang menyerang kamu sudah diukur oleh Tuhan. Yang boleh melanda engkau, Allah tahu kau sanggup untuk mengatasinya. Ucapkan syukur. Seperti firman Tuhan berkata, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Di dalam Amsal berkata, di dalam masa kesesakan jangan tawar hati, supaya kekuatanmu jangan hilang, berkurang. Saudara tahu, kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, pegang. Di mana sekarang rahasianya? Kalau firman Tuhan berkata ini, tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Lalu begini, ya sudah diam saja. Nanti kan pertolongan datang sendiri. Terutama orang pinter-pinter, tidak bisa diterima. Bukankah Alkitab berkata, ora et labora, betul? Berdoa dan bekerja. Tapi Alkitab berkata, tinggal tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Nanti Tuhan yang ngatur sendiri. Tapi kamu bilang, enggak, aku mau cepat-cepat. Baca ayat 16. Tetapi kamu enggan, kata Tuhan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan malah hilang. Seandainya tadi Bapak Max itu ngalami kayak gitu, ibunya ini, waduh mau panik, cepat-cepat lari. Pak Maxnya turut hilang. Lenyap. Tidak balik malah. Kenapa? Karena kurang percaya. Satu. Kedua, rahasianya perhatikan. Mengapa Ibu Max tadi bisa tenang? Karena dia berpegang ada firman. Yang firman itu merupakan rema. Maka dari itu perhatiin, saudara dan saya harus membaca Alkitab. Karena Alkitab ini kitab perjanjian. Di dalam saudara membaca dan mendalami Alkitab, ada ayat-ayat yang akan berbicara kepada saudara dan nempel. Dan saat-saat tertentu itu muncul, diingatkan oleh Roh Kudus. Dan itu akan menjadi rema buat engkau dan aku.
Dan kalau ibu Max dikasih firman Tuhan itu, lalu firman itu nempel dalam hati dan pikiran dia, ini tidak kebetulan. Karena Tuhan tahu bahwa Pak Max akan mengalami peristiwa itu. Sehingga ayat itu muncul. Tenang dia, berharap dan percaya. Tapi bukan lalu kamu yang nyari sendiri, lalu kamu imani, lalu kamu pakai senjata. Ini kerap kali salah jalan. Sebab kalau daripada kamu akan kecewa. Lalu umpamanya ayat yang dipakai Ibu Max tadi, pegangi terus. Nanti kalau Tuhan sudah bilang, Pak Max sudah cukup waktunya, selesai pulang. Jangan berdasarkan ayat ini. Jangan pulang. Nah, kecewa nanti akhirnya. Kita harus sadar bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita ada di dalam diri kita. Dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Setiap peristiwa engkau akan diberikan ayat-ayat yang khusus yang dimunculkan oleh Tuhan, dan itu menjadi rema buat engkau dan saya. Maka dari itu saudara, kita harus visi kita, pandangan kita, motivasi kita tengadah kepada Allah terus menerus. Saudara tahu kenapa kok saudara dan saya selalu diumpamakan burung Raja Wali? Pernah burung Raja Wali hidupnya rombongan? Hah? Ada Raja Wali yang hidupnya kalau terbang gerombol sana. Yang terbang gerombolan terus datangnya gerombolan, perginya gerombolan siapa? Burung apa? Hah? Burung apa? Burung gereja. Ya toh? Burung gereja rombongan. Terus burung apa? Yang disalah itu loh, burung apa? Burung empret. Kecil-kecil. Kalau datang, kalau burung Raja Wali pernah gitu? Enggak. Orang Kristen banyakan seperti burung gereja. Persis toh namanya burung gereja. Karena tinggalnya di gereja-gereja. Lah orang Kristen tuh kerap kali kayak burung gereja, rombongan. Tak pernah punya iman pribadi. Saudara, kau harus seperti burung Raja Wali. Hidup pribadi dengan Allahmu. Sanggup lakukan segala perkara bersama dengan Dia. Pandang Dia, jangan pandang yang lain. Maka dari itu engkau perhatikan dan pelajari akan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan berkata engkau harus tinggal tenang, percaya, terletak kekuatanmu, kamu mengenadah ke atas. Sampai Tuhan nanti yang atur dan tunjukkan apa yang harus kamu lakukan. Dan kalau Tuhan sudah menunjukkan, tidak ada yang dapat menghalangi. Semua orang akan diperintahkan untuk mendukung kegenapan daripada firman Allah itu. Tetapi kalau Allah sudah memvonis, siapa yang bisa memperpanjang? Tidak bisa. Maka dari itu Alkitab harus dipelajari supaya hati, pikiran tertuju kepada Yesus saja. Jangan kepada yang lain. Kalau kita perhatikan saudara, bahwa mengapa penyertaan Tuhan kepada kita dapat meninggalkan kita? Mengapa janji-janji Tuhan kepada kita tidak digenapi di dalam hidup kita? Karena kita mengingkari, melanggar janji daripada kita sendiri kepada Tuhan. Sebab ini kitab disebut kitab perjanjian. Coba kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, apa yang dialami oleh Samson. Kita kerap kali tidak mempelajari secara detail, sehingga saudara tidak tahu persis sebetulnya bagaimana hal itu terjadi. Pada waktu bangsa Israel di dalam tekanan bangsa Filistin, maka Tuhan menjanjikan satu penolong, yaitu Samson. Nah, ada perjanjian. Setiap kali Tuhan mau pakai saudara dan saya,
Setiap kali saudara dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi bintangnya, pasti ada perjanjian. Maka hati-hati. Ada rema, ada janji, ada perjanjian dari Allah. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 13. Ada perjanjian antara Allah dengan Samson. Orang Israel, mulai ayat 1 sampai dengan 5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ada syarat, ada yang harus saudara dan saya genapi. Apa yang harus digenapi oleh Samson, oleh ibu Samson juga? Pada waktu dia dikandung, dia tidak boleh minum minuman. Dan apa yang harus dibayar oleh Samson? Rambutnya tidak boleh dipotong. Nah, kalau saudara baca riwayat Samson itu hidupnya suci atau enggak? Tidak, kotor. Suka main perempuan. Kalau saudara baca. Tapi mengapa dia habis main perempuan? Semalam suntuh. Bangun jam 3. Pintu gerbang sudah ditutup. Sama Samson pintu gerbangnya diangkat, digotong. Karena dia punya kekuatan dan kuasa daripada Allah. Kenapa Allah tidak meninggalkan? Padahal hidupnya kok kotor. Karena janji Allah tidak mengatakan. Syarat Allah tidak mengatakan. Mengatakan apa? Kamu harus hidup suci. Kamu harus hidup kudus. Tidak ada. Cuma diminta apa? Jangan motong rambutmu. Selama Samson rambutnya tidak dipotong, kuasa Allah tetap tidak? Tetap. Selama perjanjian Allah, rema buat engkau dan saya tidak engkau langgar, tetap urapan Allah dan penyertaan Allah ada. Meskipun kadang-kadang kamu berbuat dosa. Tetapi perhatikan, sampai gara-gara rambutnya Samson dipotong, sebab Samson tidak hidup dalam kesucian dan kekudusan. Dia kelemahannya main perempuan. Akhirnya juga rambutnya dipotong karena perempuan. Tetapi perhatikan, bukan karena dia main perempuan Allah meninggalkan, tidak. Tapi karena dia memotong rambutnya, Allah tinggalkan. Tetapi perhatikan, kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, dosamu itu yang akan membawa celaka dan menyebabkan kamu tidak dapat menggenapkan janji firman Allah di dalam hidupmu. Nah, yang kedua kita perhatikan di dalam Hakim-Hakim yang 16. Kita perhatikan dan kita pelajari benar-benar akan firman Tuhan ini. Setiap kejadian kepada orang-orang pilihan Allah, ini saudara harus pelajari dan renungkan benar-benar supaya saudara tahu kuncinya di mana kejatuhan-kejatuhan dan bagaimana yang dilakukan oleh Allah ini. Di dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 20 dan 21. Lalu berserulah perempuan itu. Loh, gara-garanya siapa? Perempuan ini, karena dia punya kelemahan di situ. Maka kalau jadi orang Kristen, saudara ini punya kelemahan enggak? Hah?
Setiap orang ini punya kelemahan enggak? Punya. Lain-lain atau sama? Lain. Yang tahu siapa kelemahannya? Tuhan dan pribadi kamu. Kalau kamu punya kelemahan seperti Samson, hati-hati. Seperti saya itu punya kelemahan seperti Samson. Mata keranjang. Makanya saya bilang, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu, tapi kalau Engkau tidak jamin aku tidak jatuh dalam hal kelemahanku, aku tidak mau jadi hamba-Mu. Percuma. Buat apa? Engkau sudah urapi, Engkau beri kuasa, nyatanya nanti kayak Samson hilang. Bocah, saya bilang gak mau. Tuhan bilang, aku jamin, tapi hidup menurut firman-Ku. Belajar dari firman Tuhan. Kelemahanmu hindarkan. Jangan kamu lakukan. Hidup dalam kekudusan. Oke? Makanya saya kalau ada orang perempuan minta konseling, kalau sendirian, saya bilang maaf. Apalagi kalau cantik, saya bilang maaf. Bahaya. Saya terus terang, saya lebih baik jujur menghindarkan diri daripada main-main seperti Samson. Jatuh rugi. Saya tidak mau. Kedua, kelemahan saya apa? Minum. Saya kalau minum tidak pernah mabuk. Senang. Tuhan bilang, stop, gak suka aku. Ya oke. Jadi kalau ditawari apa-apa, tidak. Tidak mau pegang-pegang. Yang ketiga apa? Judi. Saya paling hobi. Kalau ada judi motoku hijau, kepingin ikut. Tangan gatel. Tapi Tuhan bilang, jangan deket-deket. Nah, kalau kita keluar negeri, liburan, di mana-mana mesti ada jackpot. Ya toh, mesin itu mesti ada. Kepingin, anakku ya bilang, Pak nyoba. Saya bilang, kamu nyoba nanti papa keprosot repot loh. Aku bilang, nggak usah main-main kayak gitu. Jangan dekat-dekat. Kalau sudah tahu itu racun, jangan jilat-jilat, repot main seret nanti ya. Dah, nggak usah. Tapi kalau kamu mau main batasi berapa? Sedikit, selesai, kalah, menang, bubar. Cuma nyoba, tapi tidak untuk main. Nah, saudara tahu, kita jangan dekat-dekat kalau tahu kita punya kelemahan. Tapi ada lagi. Nah, saudara, kelemahanmu apa? Saudara yang tahu, jangan main-main. Kalau kamu lemahmu sama musik, jangan coba-coba. Mainin sama musik rock mah hanyut, hilang kamu, kabur. Kalau kamu punya kelemahan duit, jangan main-main be duit, pasti keprosot di duit kamu. Tapi kalau kamu punya kelemahan tukang utang, ada loh. Kelemahan tukang utang itu ada. Mbok punya duit tidak bayar, senang utang. Ada itu. Saya nemui orang banyak. Waktu punya, saya bilang, kamu punya banyak, bayar utangmu. Dia bilang, belum cukup. Loh, padahal saya tahu persis duitnya dia sama untuk bayar utang masih lebih. Tapi kalau disuruh bayar, dia bilang, belum cukup. Saya bilang, kamu lemah dalam utang. Kamu akan diajar Tuhan, rugi kamu. Apa terjadi? 6 bulan kemudian bangkrut. Saya tanya, mana uangmu? Habis dimakan orang karena kamu tidak bayar, kamu pun tidak dibayar. Ngerti? Karena tamah kamu. Ini loh saudara. Sebab Alkitab sudah berkata, setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Kalau kamu tidak suka bayar, ya kamu tidak bakal disuka dibayar. Betul? Hah? Kelemahanmu harus perhatikan dan hapuskan dengan darah Yesus. Alkitab luar biasa. Coba saudara perhatikan. Daniel pada waktu dia masuk lubang singa, kenapa singa kok tidak suka makan dia? Hah? Saudara pasti bilang, Tuhan yang tidak boleh, betul lah? Benar tak? Singa-singa ini ditutup toh mulutnya. Malaikat yang berkata, Daniel berkata, Allah mengirim malaikatnya menutup mulut singa-singa, mengatupkan. Kenapa? Karena Daniel tukang puasa. Daniel itu paling suka puasa. Jadi firman Tuhan berkata, setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Dia tukang puasa, dimasukkan lubang singa yang lapar pun
Singanya puasa. Karena bilang ketemu orang yang suka puasa. Aku sama Tuhan kirim malaikat. Singa, dia tukang puasa, kamu ya puasa. Iya, udah. Ngantuk, lapar ya puasa. Waktu Daniel diangkat, yang dimasukkan tukang pelahap. Baru masuk kakinya, sudah digerogoti singa. Sebab pelahap. Lah kamu ini tukang puasa atau tukang pelahap? Kalau kamu pelahap, kamu nanti dilahap orang. Kalau kamu tukang puasa, orang lain gak suka kamu. Kenapa? Setannya pun gak suka. Kenapa? Alkitab berkata, setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Lah, saudara tahu. Maka dari itu, nurut firman Tuhan. Karena Tuhan tahu yang persis apa yang baik, apa yang bahaya, apa yang lemah buat kamu. Dan Allah memberikan Roh Kudus untuk menuntun kau dan saya dalam seluruh kebenaran. Luar biasa hidup dengan Allah itu. Nah, maka dari itu saudara, pada waktu Samson dia mulai main-main sama perempuan ini, ayat ini selanjutnya berkata, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Samson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kata-kata di sini jelas enggak? Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Demikian juga pada waktu Tuhan menyertai dia, dia tahu apa enggak? Dia merasa apa enggak? Tidak tahu. Tetapi dia tahunya hasil daripada perbuatan dia. Firman Tuhan berkata apa? Pohon dilihat dari buahnya. Saudara kerap kali kalau ngadepi masalah gini, Tuhan engkau enggak ngomong sih. Kalau engkau suruh ya gampang, tapi enggak ngerasa apa-apa itu. Gitu dah. Lalu kamu menjadi bimbang dan ragu. Padahal Alkitab berkata, buahnya nak, buahnya. Kalau Allah menyertai kamu, kamu ya enggak kerasa. Allah meninggalkan kamu, kamu ya enggak terasa. Karena apa? Karena kamu tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Tetapi kalau kamu peka terhadap pimpinan Roh Kudus, kamu akan tahu. Sebab apa? Sebab Yesus sudah berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Nah, jadi kalau kamu tetap ada damai sejahtera, perhatikan kesaksian Ibu Max tadi bilang apa? Aku tetap tenang dan tenteram. Damai enggak? Damai. Kalau engkau di dalam keadaan damai sejahtera, situasi posisimu dalam keadaan yang benar. Jangan takut, jangan bimbang. Tapi kalau hatimu tidak damai, gundah, mulai tidak ada sejahtera, hati-hati. Itu tandanya Roh Kudus mulai meninggalkan engkau. Dan saat seperti itu harus cepat-cepat kembali dan bertobat. Cari dia. Jangan cari jalan sendiri. Cari dia. Duduk diam, tinggal tenang, tunggu sampai damai sejahtera kembali lagi. Cari di mana letak kesalahanmu. Bertobat, tinggal tenang. Selamat. Allah tidak pernah tergesa-gesa dan Allah tidak pernah terlambat. Ini loh saudara, hidup kekristenan itu zaman sekarang itu kita itu luar biasa. Samson ditinggalkan Tuhan, dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak hidup di dalam kekudusan. Sehingga Roh Kudus sedih, susah. Kenapa? Karena dia tidak menjadi peka lagi. Kepekaan
pengertian hikmat Allah, marifat Allah, dengar-dengaran hanya dapat dan kamu rasakan kalau kamu tinggal di dalam Yesus. Ada damai sejahtera. Kalau kamu keluar daripada jalan itu, engkau tidak akan peka lagi. Samson sudah biasa hidup dalam kekotoran, sehingga dia tidak dapat membedakan lagi antara penyertaan Allah dan tidak. Maka dari itu hati-hati. Kita harus hidup dalam kekudusan. Saudara, kalau engkau tambah dekat sama Tuhan, sebelum engkau dulu menjadi orang Kristen, kalau dengar orang maki-maki, omong kotor, biasa enggak? Biasa. Setelah cinta Tuhan, kalau ada orang maki-maki, omong kotor, risih enggak? Telingamu gatal enggak? Ingin pergi enggak? Buahnya yang akan menjadikan saudara pengerti. Maka pada waktu Samson dia berkata, aku mau seperti yang dulu-dulu. Dia mau bangun, talinya mau diputuskan. Dia tidak tahu kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Tidak ada kuasa. Dan apa terjadi? Ayat 21, harga yang sangat mahal harus dibayar oleh dia. Orang Filistin menangkap dia, mencengkil kedua biji matanya. Samson harus kehilangan mata. Sebab apa? Mata keranjang. Saudara tahu, penyebab dosa pasti dituntut Tuhan. Mata Samson dicungkil. Zaman sekarang kalau dicungkil, dioperasi, itu pakai obat pati rasa, dibius. Zaman itu dicungkil, dibius. Kok enak, dimasukin, ditarik. Kayak apa? Mau copot rasanya otak ini. Dan itu belum kalau infeksi. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, penderitaan Samson harus bayar. Dia harus menunggu kembali rambutnya menjadi panjang lagi. Dan dia hanya disertai Tuhan sekali yang terakhir. Saudara tahu? Janji Allah, kegenapan daripada firman Allah, dapat engkau dan saya nikmati. Tapi kalau engkau ingkari, kau akan kehilangan dan bayarmu terlalu mahal. Maka dari itu saudara, pelajari firman Tuhan secara keseluruhannya. Kemudian kamu cari sampai itu menjadi rema buat engkau dan saya. Kalau itu sudah menjadi rema, itu harus engkau perhatikan supaya jangan sampai engkau langgar. Saya, saudara, pada waktu dipanggil Tuhan, ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada saya begini, aku akan jamin hidupmu. Kamu tidak boleh bisnis, kamu tidak boleh terlibat dalam perkara keuangan, dan kamu tidak boleh utang. Oke? Saya bilang, dan sampai sekarang saya tidak pernah utang. Dan tidak terlibat bisnis. Mau dikaset, mau diapake, mau dijual, mau diapa, ora urusanku. Yang kedua apa? Tidak boleh kredit. Pada waktu bulan Desember mobil saya ditabrak, saya hampir di pinggir jurang. Sebabnya apa? Istri, anak saya bilang, baca koran, ada tawaran mobil untuk apa? Bayar 10% uang muka, mobil sudah bisa dibawa pulang. Habis itu bayar saja 10%, 10%, 10%. Mau setahun bisa, mau 10 bulan bisa, mau 3 tahun bisa, mau 4 tahun juga bisa. Lalu anak saya sama istri saya sama saya hitung-hitung. Oh, kalau 4 tahun bayarnya kok murah ya? Paling-paling cuma berapa ratus. Ya bisa. Mulai masuk. Wah, kalau gitu kredit saja. Dipikir,
Kalau saya kredit, Forza saya jual, laku 15 lebih, tambah uang 10 juta, punya uang paling enggak 25 juta. Bayarnya sekali cuma 6 juta, paling sedikit kan. Kalau ternyata nanti di tengah jalan tidak bisa bayar, mobilnya dijual kan tetap enggak utang. Uang mobilnya ya baru grace, ya enggak? Hitung-hitung klop. Saya berdoa, Tuhan boleh enggak? Loh, mulai tanyanya bukan Tuhan itu kehendakmu enggak, Tuhan itu boleh enggak? Tuhan bilang apa? Ingatkan, apa janjimu dengan Tuhan, perjanjian? Tidak boleh utang. Apa kredit itu enggak utang? Kredit itu utang enggak? Utang. Lalu saya bilang, oh ya, oke Tuhan, tidak. Langsung saya putuskan, tidak. Kalau kita harus pakai ini, mobil ini biar ditabrak bis, tidak apa-apa. Berpada dengan apa yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Lalu hati saya sejahtera, damai. Belum mingguan, cuma semalam Tuhan kirim berkat. Besok saya dapat mobil baru. Ada orang datang ngasih persembahan 30 juta. Loh, coba aku kredit yang 30 datang mana? Hah? Lalu aku bayari berapa tahun untuk dapat 30? Mata Simpson dicungkil, nunggu sampai rambutnya panjang kembali. Untungnya menyandar Yesus, memandang Yesus, harap pada Yesus, berserah kepada Yesus, tinggal tenang, bertobat, percaya, letak kekuatan dan engkau diselamatkan. Saya sekarang pakai mobil baru Capella 626. Nggak usah utang, nggak usah kredit. Saya nikmati bersama dengan Yesus. Saudara tahu? Rahasianya, perhatikan. Pelajari firman Tuhan benar-benar. Kemudian tunggu sampai Tuhan berfirman. Dan kalau engkau pada waktu bertobat, kalau pada waktu engkau dipanggil Tuhan, engkau sudah berjanji dan ada perjanjian engkau dengan Tuhan, jangan langgar. Genapi. Ingat-ingat terus. Setia. Lakukan. Allah akan melakukan dan mengenapi janjinya. Pasti engkau ditolong. Dalam kesulitan Simpson seperti apapun, biarpun Simpson pernah jatuh, dia tetap ditolong, angsal perjanjiannya tidak dilanggar. Firman Tuhan berkata apa? Jatuh tapi tidak geletak. Cepat bertobat, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Pasti engkau akan sampai kepada apa yang Allah janjikan dan Allah rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Kemuliaan Allah dinyatakan dan engkau dan saya menjadi saksi Yesus di mana engkau berada. Amin. Mari. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan engkau sendiri yang akan meneruskan kepada tiap-tiap pribadi anak-anak-Mu ini, Tuhan. Dan engkau sendiri yang tahu kelemahan-kelemahan daripada anak-Mu. Dan ingatkan, supaya mereka cepat bertobat. Jangan sampai jatuh dan geletak. Tetapi jatuh tapi bangun lagi, cepat bertobat dan jangan jatuh lagi. Yesus, engkau adalah segala-galanya bagi kami. Sekarang waktunya saudara berdoa. Saudara pribadi demi pribadi. Ungkapkan isi hatimu. Periksa dirimu. Cepat bertobat. Jangan terlambat. Yesus, kia karata syakata koria kata syakata. Daya karata shikiki kia karata syakata koria kata syakata. Koye keria kata syakata koria kata kaya kete keria. Yesus, segalanya bagi kami.
tolong anak-anakmu. Dengar doa anak-anakmu. Dan apabila anak-anakmu melakukan apa yang dia sudah dengar, Engkau yang tolong. Bukakan jalan bagi dia. Kalau Engkau membuka jalan bagi hamba, Engkau akan buka jalan bagi anak-anakmu. Kalau Engkau tolong hamba, Engkau tolong mereka. Kalau Engkau berkati hamba, Engkau berkati mereka. Ingatkan Tuhan Roh Kudus segala kelalaian dan kesalahannya, supaya cepat bertobat dan Engkau turun menyelamatkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless, Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to bless, hanya di Bless to bless.